Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, salam sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Kecamatan Trawas. Saya sedang berkegiatan di sini. Nah, mumpung ini lagi lagi break, maka saya manfaatkan untuk membuat video. Nah, kebetulan kita sedang ada di hutan, jadi kita akan membahas tentang fungsi hutan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan siapkan kopinya sambil mendengarkan kicauan burung. Terdengar gak ya? Nah, lalu kita bahas tentang fungsi hutan untuk makhluk hidup. Ada banyak fungsi hutan untuk makhluk hidup, tapi di sini saya akan membahas 5 fungsi hutan untuk makhluk hidup. Yang pertama adalah fungsi orologis, yang kedua fungsi estetis, lalu yang ketiga fungsi klimatologis, yang keempat fungsi hidrologis, dan yang kelima fungsi strategis. Kalian bisa menambahkan fungsi lain dari 5 yang saya sebut tadi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fungsi orologis. Jadi orologis di sini intinya adalah hutan sebagai pencegah longsor. Nah, kita tahu bahwa fungsi vegetasi atau tumbuhan itu untuk mengurangi aliran permukaan. Jadi ketika hujan ya, misalnya di belakang saya, kalau hujan, kalau tidak ada rumput, tidak ada pohon, maka aliran air permukaan akan melaju dengan deras. Sehingga apa? Menggerus tanah bagian atas atau mengikis atau terjadi erosi. Jika sudah demikian, maka kesuburan tanah akan berkurang. Kalau itu terus terjadi, maka yang terjadi adalah tanahnya menjadi tidak subur dan susah ditanami. Atau mungkin kalau itu hutannya berada di bukit atau di daerah atas perbukitan, jika tidak ada tanaman atau hutan, maka akan mudah terjadi longsor atau terjadi banjir. Nah, ini kan sangat berbahaya jika hal itu terjadi. Maka sangat penting hutan atau vegetasi untuk menjaga atau mencegah erosi. Di bidang pertanian, erosi sangat berpengaruh banyak tadi ya terhadap subur tidaknya sebuah tanah. Maka misalnya di daerah pegunungan itu kan dibuat sengkedan atau terasering ya, supaya apa? Untuk mencegah atau mengurangi erosi, supaya apa? Tanamannya dapat tumbuh dengan baik, mengurangi laju air. Oke. Fungsi yang kedua adalah fungsi estetis. Nah, coba lihat di belakang saya, ini background alami ya, bukan settingan. Ini kan tanpa saya jelaskan, hutan itu punya fungsi keindahan. Jika dipandang mata, jika saya potret, saya kirim ke kalian, atau saya unggah di Facebook, di Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, hutan punya fungsi estetis alami, ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan, yang kita dapat menikmatinya secara gratis. Sehingga apa? Hutan harus kita jaga. Banyak seniman, banyak penyanyi, banyak pelukis, penulis itu mendapat inspirasi di hutan atau di tengah hutan. Ada pesawat lewat. Bahkan zaman dahulu itu banyak dewa atau semacam bujangga atau raja-raja di Jawa itu ketika dia mau menyepi atau semedi itu dia berada di tengah hutan, nggak mungkin di tengah pasar, kan ramai di tengah pasar. Nah, itu estetis ya, mungkin teman-teman bisa merasakan sendiri bagaimana nilai estetis sebuah hutan ya. Banyak sekali, entah hutan jenis apapun itu di dunia, dia pasti punya nilai estetis yang sangat tinggi, alami ya. Apalagi kalau hutannya tidak dirusak ya, otomatis akan sangat indah karena di dalamnya juga terisi oleh hewan. Karena di dalamnya juga banyak terdapat hewan, burung-burungan, mamalia, dan sebagainya ya, yang menambah nilai keindahan hutan tadi. Lalu yang ketiga adalah fungsi klimatologis. Jadi hutan itu punya fungsi sebagai penyeimbang iklim dan cuaca. Bayangkan kalau hutan itu dibabat habis, otomatis oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan sedikit. Sebaliknya, karbon dioksida atau CO2 itu yang banyak beredar di lapisan udara kita. Nah, manusia itu butuh oksigen, bukan CO2. Semakin hutan digunduli, CO2 semakin banyak.
Kalau sudah terjadi itu, maka akan terjadi kenaikan suhu global atau mungkin rusaknya lapisan ozon yang berakibat sangat fatal untuk kehidupan manusia. Nah, kita lihat akhir-akhir ini itu banyak bencana yang disebabkan oleh dampak global warming, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini akan sangat berakibat fatal untuk kita. Musim yang tidak menentu, curah hujan yang sangat panjang atau kemarau yang sangat panjang dan sebagainya. Munculnya badai, banjir, itu juga akibat dari kenaikan suhu global. Karena CO2 yang meningkat, karena hutannya yang sudah dirusak, dibabat habis, diganti dengan beton, besi, dan sebagainya. Nah, ini kan sudah sangat merugikan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Atau mudahnya adalah hutan sebagai pengendali iklim. Kenapa Kalimantan itu disebut sebagai paru-paru dunia? Karena hutannya yang sangat luas tadi itu menghasilkan oksigen yang sangat besar untuk kehidupan di muka bumi ini. Kalau paru-parunya sudah rusak, otomatis organ lain itu juga rusak. Artinya apa? Kalau hutannya rusak, otomatis kehidupan lain di muka bumi juga mendapatkan dampak yang negatif dari rusaknya hutan tadi. Oke ya, kita tahu iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di atas muka bumi. Yuk kita jaga iklim kita dengan cara menjaga hutan kita. Kalau tidak bisa menanam, minimal kita tidak merusak. Oke ya. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi hidrologis. Artinya hutan berfungsi untuk menerima air, menyimpan air, dan mendistribusikan air. Atau mudahnya adalah hutan sebagai pengelola air atau tata air secara alami. Kalau tidak ada hutan, air akan kemana-mana. Kalau ada hutan terjaga, air akan terdistribusi dengan baik secara alami loh ini ya. Bayangkan, kalau turun hujan yang sangat deras di sebuah hutan, itu kan pohon-pohonnya mampu menyimpan air dengan baik. Terinfiltrasi masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau melalui akar dari tumbuhan tadi. Nah, semakin banyak tumbuhan maka semakin baik. Akan semakin banyak air yang tertampung di dalam sungai bawah tanah kita. Nanti berfungsi apa? Untuk menjaga keberadaan atau ketersediaan air. Kita tahu air menjadi sumber kehidupan untuk manusia. Tidak hanya di daerah pegunungan, juga di daerah dataran rendah dan sebagainya. Semua manusia atau makhluk hidup itu butuh air. Fungsi lain di dalam hidrologi adalah hutan sebagai filter alami air. Air yang turun ke hutan itu akan dia terfiltrasi secara alami oleh pohon-pohon yang ada. Kalau tidak ada pohon-pohon ini, otomatis air yang masuk ke dalam tanah, dalam tanah ini ya. Kalau tidak ada pohon, air yang masuk ke dalam tanah ini akan langsung meresap atau mungkin mengalir ya. Kalau meresap itu kan tidak ada filternya. Apalagi kalau di atas tanah itu banyak sampahnya, banyak plastiknya, otomatis air yang masuk ke dalam tanah tadi akan tercemar. Kalau ada pohon banyak, air akan tersaring secara alami. Sehingga apa? Ketika kita ambil airnya itu sangat jernih dan bersih. Contoh di daerah gunung atau lereng gunung. Kenapa airnya sangat bersih? Karena banyak filter alami, yaitu hutan-hutan tadi yang memfilter air dari Tuhan atau dari semesta yang dijatuhkan melalui titik-titik air hujan. Nah, bisa dibayangkan ya betapa pentingnya hutan untuk ketersediaan air, untuk kejernihan air. Ketika air sudah masuk ke dalam tanah akan terdistribusi melalui sungai permukaan atau sungai bawah tanah dan sebagainya. Ini secara alami ya, fungsi dari hutan. Nah, itu fungsi hidrologis, yaitu tata kelola air. Lalu fungsi yang kelima adalah fungsi strategis. Nah, ini mungkin untuk keamanan negara. Contoh, kalau kita misalnya sedang perang ya, itu kan hutan dapat dijadikan markas atau benteng. Karena di dalam hutan kita tidak terlihat. Nah, ini kebetulan saya sedang di hutan yang mungkin agak renggang ya. Nanti akan saya tunjukkan hutan yang sangat lebat. Kalau kamu di sana tidak kelihatan. Nah, oke ya.
Hutan dapat dijadikan persembunyian kalau kita itu sedang misalnya bertempur dengan musuh. Ya bayangkan saja kalau misal kita perang dengan negara lain, perang fisik ya, perang kontak pakai senjata beranda. Nah itu hutan bisa menjadi tempat persembunyian atau untuk menyerang musuh. Karena di dalam hutan kita itu seolah-olah menyatu dengan semuanya. Apalagi kalau kita berpakaian hijau-hijau, contohnya TNI kita ya, pakainya hijau. Kalau di dalam hutan dia tidak terlihat. Nah, oke ya, itu 5 fungsi hutan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Ya, jangan remehkan hutan, jangan rusak hutan kita, tetap kita lestarikan hutan kita. Sehingga apa? Seluruh komponen yang ada di hutan akan memberikan dampak negatif atau menyediakan kehidupan yang baik untuk makhluk hidup, terutama manusia. Oke ya, itu dari saya tentang manfaat hutan atau fungsi hutan untuk makhluk hidup di atas muka bumi ini. Sampai jumpa dan terima kasih.